Jadi video ini saya bikin sebagai ucapan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang ikut membangun channel ini. Sekarang alhamdulillah channel YouTube kita sudah 1100 subscriber. Jadi untuk kawan-kawan semua yang turut membantu saya membangun channel ini, kawan-kawan yang saya paksa untuk bikin YouTube berdua, seperti Da Peri atau Puji atau Bang Teguh yang kadang-kadang saya todong, kadang-kadang saya paksa, ayo dong bikin video, ayo dong kita bikin konten, ayo dong ini mau bikin YouTube, ayo kita ngobrol sama-sama di depan kamera. Jadi untuk kawan-kawan yang lain juga yang sudah like video-video saya, menonton video-video saya, atau memberikan subscribe dan membunyikan lonceng di notifikasi YouTube-nya. Jadi terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Video yang pertama kita upload itu tanggal 10 November 2020 dengan judul Ayam Joper dan Ayam KUB Sumatera Barat. Jadi videonya masih berupa video pendek, ya hanya video-video DOC tanpa ada wajah saya, karena waktu itu juga saya masih seorang yang pemalu, yang di depan kamera masih ya malu-malulah, karena ya saya bukan tipe orang yang gampang senyum di depan kamera, orang yang pembawaannya gampang di depan kamera, dan saya bukan orang yang terbiasa berada di depan kamera. Jadi video pertama itu masih berupa video anak ayam saja, video DOC saja, dan box DOC saja. Nah, jadi video pertama itu kita upload pertama kali itu tanggal 10 November 2020 dengan judul DOC Ayam Joper dan KUB Sumatera Barat. Nah, kalau ditanya risih, betulnya awal-awalnya baru-barunya juga risih, karena saya ketemu kawan-kawan yang lain itu secara langsung. Kita ketemu kawan-kawannya bilang, udah punya YouTube, udah punya TikTok, udah punya segala macam katanya. Jadi awal-awalnya juga agak risih, karena pada dasarnya saya orang yang tidak nyaman berada di depan kamera, ya kalau di foto juga masih kaku-kaku lah, segala macam lah. Nah sekarang tiba-tiba bikin YouTube, nah dikenal orang, bertemu teman di luar, kadang-kadang kita juga salah tingkah, ditanya, ternyata udah punya YouTube katanya. Ya agak pusing juga jawabnya. Atau kita ketemu dengan kawan-kawan di Facebook, kawan-kawan yang dulu mengenal saya masih malu-malu atau tidak pede, yang upload foto pribadi, yang upload foto sendiri pun sangat jarang, tiba-tiba sekarang sudah aktif di depan kamera. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaannya, awal-awalnya sedikit risih, tapi makin kesininya mulai semakin terbiasa, dan mudah-mudahan ini membawa efek positif bagi saya, bagi keluarga, dan bagi kawan-kawan, dan bagi semua orang yang mengenal saya. Saya dan tim ditelepon hampir puluhan orang setiap harinya. Pertanyaannya sama, pertanyaannya seputar dunia ayam. Seperti contoh, Pak, ayam joper itu apa? Pak, ayam KUB itu apa? Pak, beda ayam joper dan ayam KUB apa? Jadi pertanyaan itu setiap hari itu berulang, dan akhirnya saya berpikiran, mendingan saya bikin YouTube. Saya bikin sebuah channel, sebuah konten yang menjelaskan tentang ayam, tentang bibit, tentang dunia pemotongan ayam. Jadi apa itu ayam joper misalnya, atau apa itu ayam KUB. Nah, jadi ketika kita mendapat pertanyaan, atau kita mendapat pesan WhatsApp, atau kita mendapat telepon, kita bisa mengarahkan konsumen kita, Pak, saya udah bikin channelnya loh, saya udah bikin videonya loh Pak, ini, dan coba Bapak tonton. Nanti kalau kurang mengerti, silahkan hubungi saya lagi. Jadi alasan pertamanya, kita ditelepon oleh banyak orang setiap harinya menanyakan hal yang sama, dan pertanyaannya itu saja. Jadi alasan pertama membuat channel YouTube ini ya untuk menjelaskan produk-produk yang kita pasarkan
sambil memberikan edukasi ke kawan-kawan. Seperti misalnya, ayam saya kena snot, obatnya apa? Nah, itu hampir setiap hari pertanyaannya datang. Jadi ketika kita bikin channel YouTube, kita bikin video, kita bisa bilang, untuk obat snot, untuk penanganan snot, kita sudah bikin videonya, detailnya seperti apa ada di video, coba Bapak tonton. Nanti kalau kurang mengerti, Bapak kontak kita lagi. Jadi tujuannya pertama untuk itu. Pada suatu hari, saya ada salah seorang sahabat kita di daerah Darmasraya sana, namanya Om Nurzain Cah Angon, di daerah Darmasraya. Beliau peternak bebek petelur sistem Angon. Jadi beliau bikin video YouTube, dan ketika itu saya sempat mikir, saya sempat kesindir, wah, Om Nurzain aja bisa bikin YouTube. Om Nurzain dengan latar belakang backgroundnya sawah-sawah, bebek di tengah sawah, berani bikin YouTube. Masa saya nggak berani gitu? Nah, ada juga video Om Nurzain itu, ketika itu dia menjelaskan tentang ciri-ciri bebek petelur yang bagus. Atau ada lagi videonya yang lain, itu cara membuat tangkai golok. Jadi videonya sederhana saja, dengan tanpa make up, tanpa bedak, tanpa gaya-gayaan, sederhana apa adanya. Beliau bikin video, dan videonya ternyata ditonton. Nah, itu juga memberikan inspirasi, memberikan colekan terhadap saya. Itu beliau saja, Om Nurzain aja pede tuh bikin video YouTube, kenapa saya nggak coba bikin? Nah, jadi pada titik itu saya mikir, ya mendingan saya bikin video YouTube aja ya, untuk media sebagai media promosi, sebagai media marketing, sebagai media untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dengan kawan-kawan semua. Nah, pernah juga ketika itu adik juga pernah memberikan sedikit masukan. Sekarang media yang bagus itu untuk media promosi pemasaran itu YouTube, karena sedikit-sedikit orang baca YouTube. Misal suami adik ini mau beli mesin bor misalnya, nah beliau cari referensi di YouTube. Jadi mesin bor merek apa yang bagus, cari di YouTube, cari ulasannya di YouTube. Atau ketika beliau mau beli tang misalnya, atau mau beli perkakas apa yang lain, cari di YouTube. Jadi sekarang semua orang itu, yang pertama, orang sudah tidak mulai lagi membaca. Yang kedua, orang sudah tidak lagi nonton televisi, orang nonton YouTube. Saya dulu hobi menulis, jadi ada website lama kita itu namanya www.suppliereayambebek.sumaterabarat.wordpress.com. Jadi ketika itu kita masih belum memiliki domain sendiri, yaitu domain rajamonang.com. Jadi kita masih pakai domain gratisan .wordpress.com. Jadi ketika itu di website itu saya termasuk rajin menulis. Nah, di grup Facebook, di grup peternak, saya juga termasuk orang yang aktif menulis. Jadi kita ada ide, ada sedikit masukan untuk dunia peternakan, ada pengalaman, biasanya saya tulis. Saya ketik, saya bikin sebuah artikel, lalu saya posting. Nah, tapi pada kenyataannya, akhirnya saya mulai sadar, karena celotehan adik yang tadi itu, saya mulai sadar bahwa sekarang itu orang nggak ada lagi yang tertarik untuk membaca artikel. Atau orang tidak ada lagi yang tertarik membaca postingan panjang-panjang di sebuah grup peternakan. Orang tidak tertarik. Orang sekarang lebih tertarik kepada nonton video. Nah, jadi saya mikir, ngapain saya nulis panjang-panjang, capek-capek ya? Nulis itu juga butuh konsentrasi tinggi, pemilihan kata-kata yang bagus, cari referensi, dan mempersiapkan satu bahan tulisan itu kadang butuh berhari-hari. Sementara saya orangnya orang lapangan, sering berada di gudang 2, di gudang 3, kadang kita di kantor, kadang kita kunjungan ke kandang. Nah, saya tidak punya kesempatan untuk menulis panjang lebar seperti itu. Jadi karena coletehan beliau, adik tadi, akhirnya saya putuskan, ya udah, kalau memang artikel kita tidak dibaca, ya udah kita bikin video aja gitu.
Jadi walaupun awalnya saya malu-malu, saya masih kaku-kaku, ya namanya pemula lah. Pemula juga tidak ada yang langsung pandai. Nah, sampai akhirnya sekarang kita punya, kalau tidak salah hitung itu ada sekitar 30 lebih video yang sudah kita upload. Nah, alhamdulillah subscribernya sudah 1.100-an orang dengan jam tayang sekian ribu. Alhamdulillah berkembang. Alasan lainnya kita membuat video YouTube adalah, ya saya mikirnya gini aja, daripada saya bikin video siaran langsung nggak jelas. Misal saya taruhkan HP di salah satu sudut ruangan kantor ini di meja kerja saya, atau saya letakkan HP di mobil dengan posisi kamera on, lalu saya nyetir-nyetir nggak jelas, diam saja, hanya menunjukkan wajah, atau di meja kantor saya nulis-nulis saja kerja nggak jelas atau pakai laptop, mendingan saya bikin video YouTube. Atau misalnya daripada saya bikin video TikTok nggak jelas, mendingan saya bikin video YouTube, video edukasi, video berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sharing-sharing ilmu ke kawan-kawan peternak semua. Jadi videonya juga bisa bermanfaat bagi banyak orang, ditonton oleh banyak peternak, sehingga kita bisa sukses sama-sama, kita bisa maju sama-sama. Ya lumayan lah daripada bikin video siaran langsung nggak jelas atau video TikTok nggak jelas. Harapannya adalah agar channel ini dapat terus berkembang, dapat terus membesar, dapat terus bermanfaat bagi banyak orang, dan saya selalu bisa mengupload video-video baru sehingga saya bisa berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya punya dengan kawan-kawan semua.